Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Kami mempersiapkan pikiran dan hati kami, segenap kehidupan kami, supaya fokus mendengarkan firman-Mu, agar firman menguasai hati kami, firman mempengaruhi segenap kehidupan kami, dan hamba-Mu yang menyampaikannya dalam segala keterbatasan. Biarlah Roh-Mu yang tidak terbatas berkata-kata, memakai mulut hamba-Mu menjadi alat-Mu, menyatakan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Ibrani pasal ke-11 ayat 8 sampai 19. Saya baca ayat genap, kita semua ayat ganjil. Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia yang di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di rumah dengan pusakanya. Yang sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman dia juga dasar memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah tua, karena ia menganggap dia yang menjadi cucunya. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Saja. Tema kita hari ini adalah iman Abraham. Jadi selama beberapa minggu kita bertemakan iman, ternyata ada hasil ya. Selama tema iman ini ada yang sampai kepada iman. Kenapa? Karena dia melihat orang itu beriman. Seperti apa dia imannya? Saya kok tidak sampai seperti itu. Jadi lewat iman orang lain kita bisa bandingkan dengan diri kita, dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita, membandingkan dengan iman kita. Kenapa kita tidak sampai seperti orang-orang yang beriman di dalam Alkitab?
Ada beberapa tokoh-tokoh yang beriman. Mereka semua sama seperti kita. Mereka manusia biasa. Tetapi imannya itu nyata. Walaupun mereka manusia biasa, tapi imannya nyata, jelas. Nah sekarang apa yang diimani Abraham? Dikatakan di sini iman Abraham. Apa yang diimani oleh Abraham? Karena dia berani pergi meninggalkan negerinya, kampung halamannya, rumah orang tuanya, ke negeri yang belum jelas, ya, ke negeri yang dia sendiri tidak tahu. Tetapi ada perkataan Tuhan. Nah, saudara-saudara, iman itu adalah berdasarkan firman Allah. Jadi kalau kita katakan saya beriman kepada firman yang Allah katakan. Jadi Abraham di sini beriman kepada firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan kepadanya dari Kejadian pasal 12. Ini firman kepada Abraham. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Mulai dari ayat pertama saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara, apa yang Allah katakan kepada Abraham, itulah yang dia imani. Tuhan katakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Arti kata kutunjukkan berarti belum terlihat, belum nampak, belum tahu di mana. Tetapi karena Allah yang berfirman, maka Abram percaya. Iman itu ya dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Bukti dari segala ya berarti tidak ngantuk ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itu sudah dia kemarin ya. Berarti dia belum melihat tanah yang dijanjikan. Aku akan membawa engkau ke negeri yang akan kutunjukkan. Negeri itu mana? Belum terlihat. Tetapi karena Allah yang berfirman, Allah yang berbicara, Allah yang berkata kepada Abram, maka ada imannya. Itu yang dia imani. Sehingga dia tidak ragu untuk pergi. Dia tidak takut meninggalkan sanak saudaranya, negerinya, rumah bapaknya, ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Berarti iman itu adalah berserah kepada Allah, berani meninggalkan yang lainnya. Itu iman. Iman berani tinggalkan yang lain untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun belum terlihat negeri yang ditunjukkan itu. Itulah iman Abram. Dan yang kedua yang Tuhan katakan kepadanya dari ayat 3 Kejadian 12, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji yang kedua. Tuhan katakan apa? Aku memberkati orang yang memberkatimu. Aku mengutuk orang yang mengutukmu. Berarti Abram membawa nama Allah. Abram tidak berjalan sendiri.
Dan janjinya, olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Berkat apa yang dimaksud oleh Tuhan di sini? Olehmu. Olehmu artinya oleh Abram melalui keturunannya. Melalui keturunannya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bukan berkat materi, bukan berkat duniawi, tetapi berkat secara rohani. Apa yang dimaksud dengan berkat rohani? Berkat rohani itu adalah melalui keturunan Abram akan datang Sang Juru Selamat. Berarti Yesus dijanjikan jauh sekali sebelum dia lahir. Tuhan Yesus sudah dijanjikan jauh-jauh sebelum dia dikandung oleh Maria. Berarti Yesus itu sudah dijanjikan kepada Abram. Maka Abram dikatakan bapak orang percaya. Kenapa Abram disebut bapak orang percaya? Karena dia percaya bahwa melalui keturunannya akan lahir Sang Juru Selamat. Maka karena dia percaya akan hal itu, jadi siapa yang percaya kepada Yesus dikatakan dengan anak Abraham. Ya, kalau lagu sekolah minggu kan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Nah, tapi banyak orang menyanyikannya, aku anaknya, padahal dia belum beriman. Jadi gak pas menyanyikan itu ya. Bapak Abraham adalah bapak orang percaya. Kalau kita belum beriman seperti yang dia imani, berarti kita belum anak Abraham. Kenapa Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham? Karena dia sama iman. Lazarus yang miskin, Lazarus yang borokan di pangkuan Bapak Abraham. Maksudnya apa? Maksudnya satu tempat tinggal dengan Bapak Abraham. Karena mereka memiliki iman yang sama. Abraham percaya kepada Yesus yang akan datang lewat keturunannya. Lazarus percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan dia. Sehingga dia walaupun menderita di bumi, miskin, borokan, ya, dia percaya kepada Yesus dan dia diangkat ke pangkuan Bapak Abraham. Pangkuan maksudnya bukan di pangku-pangku, ya. Bukan berarti di pangku-pangku Bapak Abraham dia. Kalau di pangku-pangku berapa yang bisa dipangku? Paling banyak 3 ya. Bukan maksudnya di pangku begitu. Tapi satu tempat tinggal dengan Abraham. Karena Abraham adalah orang yang percaya. Imannya kepada firman Allah. Imannya bahwa melalui keturunannya datang Sang Juru Selamat. Jadi kalau demikian saudara, Abraham itu selamat oleh karena apa? Oleh karena iman. Abraham diselamatkan karena iman. Imannya kemana? Imannya kepada Yesus yang akan datang. Melalui siapa? Melalui keturunan. Nah, ini kalau dipakai secara logika nggak masuk akal. Kenapa? Karena Abraham belum punya keturunan waktu itu. Ya, usianya sudah lanjut, anaknya belum ada, tetapi Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah mengatakan hal ini kepadanya, bahwa olehmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Waktu dia berangkat menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, dia belum punya keturunan. Dia belum punya anak. Ishak belum ada. Tapi itu yang dikatakan dengan iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Dia belum melihat, anaknya belum ada, negeri belum terlihat, tapi dia beriman kepada apa yang Allah katakan. Saudara sudah banyak mendengar firman Tuhan. Lalu yang mana yang saudara yakini? Beda yakin dengan tahu. Bisa kita banyak tahu saudara,
kemana Tuhan pimpin. Imannya membuat dia menanti, menunggu janji Allah. Apa yang Allah janjikan? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini janji Allah. Olehku anakku aja belum ada Tuhan. Bagaimana olehku? Bagaimana melalui keturunanku? Dia tidak komplain dengan Tuhan. Dia tidak khawatir, dia tidak ragu. Apa yang Allah janjikan walaupun belum terlihat di depan mata, dia tidak ragu. Dia tidak khawatir. Dia tidak sangsi. Apa yang Allah katakan, pasti Allah berkuasa menepati. Ya, memenuhi janjinya. Saudara-saudara, sejak kapan saudara beriman? Dan apa yang Allah firmankan? Firman yang mana yang berbicara kepada saudara, membuat saudara, aku yakin ini. Ini yang Tuhan katakan padaku, aku yakin, aku percaya. Ini arti iman. Ya, iman saya dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 berkata, kamu diselamatkan bukan oleh usahamu, bukan oleh pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Ini Tuhan katakan kepada saya, kamu bukan diselamatkan karena banyak usahamu, banyak yang kau kerjakan, tapi karena pemberianku kepadamu. Lalu saya tanya, apa rupanya Allah berikan kepadaku? Anakku yang tunggal, Yesus Kristus, itu kuberikan padamu, itu yang menyelamatkanmu, bukan karena kau guru sekolah minggu, bukan karena kau ketua pemuda-pemudi, bukan, tapi karena pemberianku. Ketika pemberianku kau terima, kau yakini, maka kau mendapat keselamatan. Saat itu saya percaya, ya Tuhan, selama ini saya salah. Selama ini saya berpikir dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya bisa selamat. Tapi hari ini kau katakan bukan itu, tapi pemberian. Semata-mata apa yang Allah beri, itulah yang menyelamatkan. Bukan karena saya rajin ya, bukan karena saya melakukan banyak hal, tetapi karena Allah memberi anaknya yang tunggal, saya sambut, itulah yang menyelamatkan. Sejak itu kehidupan saya diubahkan oleh Tuhan. Berarti benar. Ketika ada perkataannya menjadi iman, ini yang bisa mengubah kehidupan. Dulunya waktu saya berjuang dengan cara saya, usaha pekerjaan saya selalu gagal. Gak pernah berhasil, selalu gagal. Kenapa? Karena saya beranggapan dengan usaha saya selamat. Di hadapan Allah itu salah. Maka kalau salah, tidak akan bisa berhasil. Ketika cara Allah saya terima, barulah ada hasil. Sejak itu, ketika saya beriman oleh karena pemberian saya selamat, saya terima. Namanya pemberian kan harus diterima. Ya Tuhan, saya menerima anakmu yang tunggal itu. Sejak saya terima anaknya yang tunggal, itu yang mengubah pola pikir, mengubah hati, mengubah etika, dan juga tindakan. Sehingga ada hati, pikiran, mulai pikirkan orang lain. Berarti mereka juga perlu ditolong. Ini namanya iman itu ada buktinya, ya. Abraham beriman, dia mau dipimpin Allah. Dia beriman kepada janji Allah, dia pergi walaupun belum jelas. Dia beriman bahwa melalui keturunannya akan datang juru selamat, maka dia rela berkemah. Untuk apa dia berkemah, saudara? Karena dia tahu bukan di sini tempatnya. Kemah itu artinya kapanpun bisa digulung. Itu kemah. Kemah itu kapanpun bisa dibuka. Sesaat bisa dibuka. Kenapa? Bukan di sini rumahku. Rumahku ada di negeri yang kekal. Saudara-saudara, kenapa kita memperjuangkan bumi mati-matian? Karena kita nggak sadar bahwa kita sedang berkemah. Orang
biasanya pramuka ya. Pramuka kalau berkemah hanya 1 minggu, 5 hari, 3 hari berakhir. Maka yang dia bawa persediaannya pun hanya sedikit. Karena dia tahu hanya seminggu dia berkemah, sebentar lagi kemahnya akan digulung. Dia tidak mendirikan di kemahnya itu supermarket, nggak dibuatnya di situ segala macam hal. Kenapa? Sebentar kami akan pulang. Abraham dalam pikirannya juga dia berkemah. Kenapa? Karena dia tahu ada negeri yang Allah janjikan. Menanti janji Allah itu, dia mau berkemah pindah-pindah tempat. Maka Abraham dulu pindah-pindah, nggak hanya satu tempat terus-menerus. Ya, dia buka kemahnya, pindah kata Tuhan, dia pindah lagi, buka lagi, pindah lagi. Jadi tidak memperjuangkan di dalam satu tempat. Karena rumah kita yang sebenarnya adalah di negeri yang kekal, surga, bukan di bumi ini. Bumi adalah tempat berkemah. Ya, sampaikan di sebelahnya, kita sedang berkemah ini. Jadi kalau sedang berkemah, siap-siap untuk digulung kemahnya. Ya, kalau siap-siap digulung kemahnya berarti mempersiapkan tempat kepulangan. Pulang kemana kita kalau kemah digulung gitu ya? Kalau belum ada rumahnya, ketika kemah digulung kemana dia pergi? Tapi kalau sudah dipersiapkan di negeri baka, gulung kemah, pulang ke rumah yang kekal. Jadi sukacita karena lebih indah di sana daripada berkemah tadi. Kalau berkemah kan kadang-kadang ada nyamuk, ada kedinginan, itu kemah. Maka di bumi ini banyak masalah. Ya. Karena sudah berkemah. Ya, apalagi kalau hujan deras ya bisa banjir, ya bisa basah, itu kemah. Di rumah kita di bumi ini adalah perkemahan kita. Jadi arti perkemahan hanya sudah setuju semua ini berkemah? Kalau berkemah nggak sedih kali ya, walaupun ada bocornya. Nggak apa-apa, sebentar ini dulu kok gitu ya. Ada bocor kemah kita nggak apa-apa, kita mau pulang kok. Ada masalah kita nggak apa-apa, mau pulang kok. Jadi nggak stres sekali mikirkan kemah ini. Kita hanya berkemah. Abraham yakin itu. Maka dia menanti negeri yang dijanjikan oleh Allah, bukan negeri ini yang dia perjuangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun melalui keturunannya datangnya berkat bagi semua bangsa, namun Abraham rela mempersembahkan Ishak. Ini luar biasa ya. Tadi Tuhan katakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Sekarang Tuhan suruh, persembahkanlah anakmu Ishak. Begitu lama dia mendapatkan Ishak. Ya, lama dia menunggu Ishak kapan lahir. Sesudah lahir, lalu Tuhan minta lagi, persembahkan anakmu satu-satunya Ishak. Semuanya di luar logika, saudara. Apa yang Tuhan katakan ini di luar logika Abraham mungkin bisa berpikir begini, Allah ini Allah yang bagaimana ya? Tadi dia bilang olehmu melalui keturunanmu. Sekarang keturunanku sudah dikasih Ishak. Kok diminta lagi? Diminta apa? Dikorbankan, saudara. Dikorbankan berarti disembelih, dipotong, dibunuh. Ini hal-hal yang di luar logika. Maka di tengah-tengah pergumulan itu, kenapa Abraham lulus? Kalau saudara diperhadapkan seperti ini, kalau kita diperhadapkan anaknya hanya satu, lalu Tuhan minta, bagaimana pergumulan kita? Kalau masih ada anak, misalnya 3 anaknya, ya diminta 1, tinggal 2. Ini anaknya cuma 1, Ishak. Tapi Tuhan katakan, persembahkanlah Ishak kepada sebagai korban. Ini luar biasa pergumulan. Tapi kenapa Abraham lulus? Ada satu hal yang membuat dia lulus. Sebelum Allah meminta Ishak dipersembahkan, ada kejadian yang sangat dahsyat, yaitu Sodom dan Gomora
dimusnahkan oleh Tuhan. Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Turun api dari atas melenyapkan kota Sodom dan seluruh penduduknya. Kota yang begitu megah, kekayaan yang begitu hebat bagi orang Sodom, tetapi semua kemegahan mereka dibakar lenyap menjadi debu. Maka waktu Abram berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau adalah 50 orang yang percaya di kota itu, apakah Kau musnahkan bersama-sama dengan orang percaya ini? Tuhan katakan tidak. Kalau masih ada 50, aku tidak akan musnahkan Sodom Gomora. Sampai akhirnya mundur yang 45 Tuhan. Juga tidak. 40 Tuhan. Juga tidak. 35. Gitu ya. Jadi dia tak ragu apakah, mana tahu 35 juga nggak ada ya. 35 Tuhan. Juga tidak. Oh 30 Tuhan. Sampai akhirnya 10. Terakhir sekali, kalau ada 10 saja Tuhan, apakah Kau musnahkan bersama dengan penduduk Sodom Gomora? Tuhan katakan tidak. Kalau ada 10 saja orang benar di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora, Tuhan tidak musnahkan kota. Tapi nyatanya saudara, tidak ada 5 orang pun. Jangankan 10. 5 orang pun tidak ada yang benar di kota ini. Kenapa di dalam hati Abram meminta ada 10? Karena Lot ada di situ. Lot keponakannya ini sudah beriman waktu berangkat ke Sodom. Kalau orang beriman berangkat, tentu ada pengaruhnya. Itu yang ada dalam hati Abram. Kalau Lot keponakanku ada di sana, asli dia Injil, memberitakan kabar baik, sehingga ada 10 yang bisa dia layani. Ternyata istrinya sendiri pun tidak bisa dimenangkan. Istri Lot sendiri tidak bisa dimenangkan. Kenapa? Karena hati mereka melekat kepada harta Sodom dan Gomora. Hati Lot dan istrinya sudah mulai melekat kepada harta. Maka waktu malaikat menolong karena doa Abram, ya, doa Abram membuat malaikat menolong keponakannya Lot dan 2 anaknya waktu itu ya. Mereka berempat keluar. Waktu mereka keluar, malaikat katakan, cepat, sebelum kota ini dimusnahkan, cepat lari, jangan lambat-lambat. Tetapi mereka ketika berangkat meninggalkan Sodom dan Gomora, istri hatinya masih melekat ke harta. Malaikat katakan, jangan toleh ke belakang, maju ke depan, jangan lihat ke belakang. Kalau kamu lihat ke belakang, akan dihukum. Akhirnya apa yang terjadi? Lot tidak melihat ke belakang, kedua anaknya tidak melihat, tapi istrinya yang sangat mencintai hartanya, karena di mana hartamu berada, di situlah hati. Hartanya di Sodom dan Gomora. Maka hatinya melekat ke sana. Tubuhnya keluar dari Sodom, tapi hatinya melekat di Sodom Gomora. Maka waktu turun api dari langit, dia toleh ke belakang. Terjadilah tiang garam. Jadi istrinya menjadi tiang garam. Kenapa itu sebutan? Kenapa menjadi tiang garam? Kenapa enggak menjadi tiang listrik? Kan bisa ya, istri Lot menjadi tiang listrik, kan bisa. Kalau tiang listrik itu besi, masih bisa kena hujan itu nggak meleleh. Jadi tiang garam artinya kalau kena hujan dia akan hancur lenyap, ingatan terhadap itu pun tak ada lagi. Itu meleleh. Saudara-saudara, demikian kehidupan kita. Ketika hati kita melekat kepada harta kita, kita tidak lagi dalam ingatan Tuhan. Kita lenyap dari ingatan Tuhan. Maka itulah yang paling dalam bagi Abram. Ketika dia melihat murka Allah terjadi, ketika dia melihat bagaimana istri Lot tak bisa diselamatkan oleh karena mencintai harta lebih daripada Tuhan, membuat dia
rela persembahkan Ishak. Karena Tuhan gak main-main. Dari yang tidak ada, anaknya bisa ada. Dari istri yang mandul bisa lahir Ishak. Itu yang dia lihat. Anakku tidak mungkin ada kalau bukan oleh karena Tuhan. Istriku mandul, aku sudah tua. Jadi ini semua karena karya Tuhan, pekerjaan Allah. Kalau karena karya Tuhan, kenapa waktu Allah minta saya keberatan? Kenapa kalau kita sudah pegang uang, ketika Allah minta kita berat? Masuk aku bicara lagi uang. Kenapa? Karena kita pikir ini karya kita, ini usaha kita, kerja keras kita, keringat kita. Maka waktu Tuhan persembahkan. Kalian karya ini berbanyak. Coba kalau kita yakin semua ini karya Tuhan, semua pemberian Tuhan, kenapa berat untuk memberikannya? Harusnya rela. Maka Abraham belajar dari situ. Sodom Gomora yang kaya raya bisa dibakar sampai menjadi debu tanah semua. Semua menjadi debu. Kekayaan yang mewah, ya, harta benda yang ada, orang-orang yang hebat, semua menjadi debu. Apa yang perlu dipertahankan hidup ini? Apa yang perlu kita pertahankan? Adakah? Apa yang perlu kita megahkan? Tidak ada. Sebentar lagi kita pun lenyap. Bumi lenyap, isinya lenyap. Kita pun kalau tidak berserah penuh kepada Allah akan dilenyapkan. Maka yang paling penting kita pikirkan berserah kepada Allah. Berserah kepada Tuhan, tubuhku dan jiwaku. Sama-sama. Ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Jadi nggak ada yang perlu dipertahankan. Semua karya Tuhan, semua dari Tuhan. Bagian kita berserah penuh kepada-Nya. Serahkan tubuh roh jiwa kita kepada Allah. Itu namanya beriman. Iman artinya tidak meragukan Allah. Oleh karena aku tidak ragu, maka aku rela serahkan segenap hidupku, segenap roh jiwa ragaku, ku serahkan kepada Tuhan. Itu yang berarti, saudara. Maka waktu Tuhan minta Ishak, Abraham bersedia memberikan. Walaupun sebenarnya ini anak satu-satunya, dan dari keturunan ini akan datang juru selamat. Kenapa Abraham bersedia serahkan? Ada imannya. Kita perhatikan dari Ibrani 11 tadi. Apa yang diimani oleh Abraham dari ayat 17 sampai 19. 17 sampai 19. Ibrani pasal 11 tadi. 17 kaum bapak, 18 kaum ibu, 19 pemuda-pemudi. Kaum bapak ayat 17. 2, 3 ayat. Karena iman maka Abraham tatkala ia mencuai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menjalankan itu rela mempersembahkan anaknya yang kedua. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa memberikan orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia
inilah yang mendorong dia bersedia, rela mempersembahkan Ishak. Hal-hal yang dilihatnya terjadi sebelum Allah mencobanya, sebelum Allah meminta supaya Ishak dipersembahkan. Ya, istri daripada keponakannya menjadi tiang darah. Lalu Ishak yang dari seharusnya tidak ada menjadi ada. Ini mempengaruhi dia bahwa dia beriman kepada Allah. Ada dasar iman. Dasar imannya Allah berkuasa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah berkuasa membangkitkan orang yang telah mati. Berarti tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan yang dipercaya Abraham adalah Tuhan yang berkuasa. Maka dia bersedia mempersembahkan Ishak kepada Allah sebagai korban. Tapi ketika Tuhan melihat hati dan imannya, Ishak tidak jadi disembelih. Tuhan hanya mau melihat, mengetahui cinta kita itu lebih dalam kemana. Kalau Abraham sudah diberikan oleh Tuhan seorang anak, apakah cintanya melekat kepada anaknya lebih daripada kepada Tuhan yang sudah memanggil dia? Ternyata teruji. Iman Abraham tetap lebih besar kepada Allah daripada kepada anak kandungnya. Karena anak kandungnya pun hasil karya Allah. Semua yang ada pada kita hasil karya Tuhan, pemberian Tuhan. Maka kalau kita mencintai lebih daripada Tuhan sendiri, mencintai karyanya daripada Tuhan yang berkarya, tidak berkenan bagi Tuhan. Harus cinta kita tetap nomor satu Allah. Semua yang ada pada kita adalah karya Dia, pemberian Dia, perbuatan Dia. Jangan oleh karena karyanya yang banyak Dia lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, hati kita melekat kepada karyanya, bukan melekat kepada Dia yang berkarya di dalam hidup kita. Jadi hari ini kita melihat iman Abraham bahwa cintanya tetap kepada Allah, tidak bergeser. Cinta Abraham dari awal dia dipanggil kepada Allah, dia berserah penuh kepada Allah. Sampai anaknya diminta, dia tetap berserah. Cintanya tidak pernah bergeser. Saudara, cintanya sudah bergeser kemana ya? Ya kan? Awal percaya 100% mencintai Tuhan. Ya kan ya? 1 tahun berlalu 90%. 2 tahun berlalu, nah kurang 70%. Berarti 5 tahun dia beriman, makin tinggal 50%. Akhirnya melempem. Orang biasanya makin lama beriman, makin bertumbuh kasihnya kepada Allah. Ini malah makin bergeser ya. Bukan lagi mencintai Tuhan, tapi berbalik mencintai dunia ini, mencintai isinya. Maka yang paling sering membuat kita berantem, paling sering membuat kita muka muram, apakah iman kita atau karyanya? Iman kepada Allah membuat kita muram atau karya Allah ini yang hati kita melekat kepada karyanya itu membuat muka muram? Karyanya atau Tuhannya? Ya, sudah berapa banyak bergesernya? Berapa persen? Ya. Jangan terlalu jauh. Kalau sudah sadar bergeser, kembali. Oh, saya sudah mulai bergeser 20% ini. Harus kembali. Jangan makin lama makin jauh. Kalau makin lama makin jauh, muka pun muram ya. Mukanya muram, gak berseri lagi. Kering deh. Bukan karena tak pakai minyak, pakai tapi kering dari dalam. Oleh karena cintanya bergeser. Kalau kita sangat mencintai Tuhan, kenapa berseri-seri? Kenapa orang yang awal percaya mukanya kok berseri-seri? Yang hitam jadi kelihatan manis, ya kan? Yang putih jadi cantik. Ya kamu kok udah manis tadi walaupun muka hitam gitu. Kenapa? Karena dari dalam dia berseri-seri. Cinta itu mempengaruhi. Jadi kalau muka kita kering kurang berarti cintanya mulai bergeser. Cintanya bukan
kembali kepada barang-barang yang diberikan Tuhan. Barang-barangnya yang menggeser cintanya kepada Tuhan. Nah, maka kalau kita bergeser cinta, pasti mukanya pun bergeser berseri. Lihat wajah temannya masih berseri atau sudah mulai muram. Ya, tersenyum pun susah. Kan gitu ya, bergeser kepada barang-barang. Bukan lagi fokus kepada Allah, sumber segala sesuatu. Nah, ketika kita melihat Abraham, ya imannya itu menjadi teladan kita. Imannya tidak bergeser oleh banyaknya situasi yang terjadi yang tidak mengenakan. Kan nggak mengenakan ini kalau diminta anak. Kan nggak mengenakan lama baru dapat keturunan. 100 tahun ya, baru dapat. Kan nggak enak itu. Nggak enak itu. Jauh lama sekali. Lalu sesudah lama baru dapat, minta lagi. Tuhan suruh persembahkan lagi. Tapi semuanya itu tidak menggeser dia, karena dia tetap percaya apapun yang ada padaku dari dia, anakku dari dia, kembali kepada dia. Ya, maka Abraham adalah bapa orang percaya. Kenapa dia bapa orang percaya? Karena melalui keturunannya datang Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya Yesus disebut anak bapa Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau belum tentu. Ini kan gitu ya, belum tentu loh. Jadi jangan asal dinyanyikan. Kalau kita belum beriman, berarti belum menjadi anak Abraham. Anak Abraham itu artinya yang percaya kepada Yesus yang lahir dari keturunan Abraham. Maka setiap orang yang beriman kepada Yesus, dia menjadi anak Abraham. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, genap ya. Apa yang Allah janjikan itu melalui keturunan Abraham genap. Dari mana kita tahu genap? Baca nanti Matius pasal pertama. Matius 1 diceritakan di situ tentang silsilah keturunan Yesus Kristus. Dari mana nenek-neneknya? Ya, siapa pertama neneknya, lalu sesudah itu siapa lagi, dan akhirnya sampai kepada Yesus Kristus. Maka Abraham tidak ragu akan janji Allah, dan Allah menepati janjinya bahwa Yesus memang datang dari keturunan Bapa Abraham. Maka semua bangsa diberkati, maksudnya melalui Yesus ini. Siapa yang percaya, seluruh bangsa, seluruh kaum di muka bumi menjadi berkat, mendapat berkat apa? Berkat rohani yang bisa menyelamatkan setiap kaum yang percaya. Semua kaum di muka bumi tanpa kecuali, siapapun dia akan diberkati secara rohani. Dia akan diselamatkan melalui imannya kepada Yesus Kristus. Abraham sudah percaya. Bagaimana dengan saudara? Apa yang Allah janjikan kepada saudara? Kalau kepada saya tadi Efesus 2 janjinya itu pemberianku yang menyelamatkanmu. Saya yakin itu, maka saya terima. Dan itu yang membuat saya memikirkan banyak orang. Abraham pun demikian. Apa yang dijanjikan Allah dia yakin, maka dia juga memikirkan semua kaum di muka bumi ini. Bagaimana semua kaum mendapatkan keyakinan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, Abraham sudah beriman. Sudahkah ada iman saudara? Iman seperti yang Abraham miliki, sudahkah ada pada saudara? Dia beriman kepada janji Allah. Dia beriman kepada firman Tuhan. Iman itu harus ada dasarnya. Harus ada perkataan Allah yang berbicara kepada kita. Dan lewat itulah kita percaya. Lewat itu kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengar tentang iman Abraham. Dia disebut sebagai bapa orang percaya.
karena melalui keturunannya lah datangnya Sang Juru Selamat, itulah Yesus Kristus. Dan melalui dialah, melalui keturunannya, itulah Yesus Kristus, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Berkat rohani turun bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, setiap telinga yang mendengar dapat beriman melalui firman yang sudah diperdengarkan bagi kami. Tuhan meneruskan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan, iman Abraham yang berdasarkan firman Tuhan. Biarlah kita memiliki iman yang sama, iman yang berdasarkan firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi